Penaburan belerang ini biasanya bisa bertahan sampai 4 bulanan. Ya, sekali lagi, penaburan belerang untuk mengontrol supaya ular tidak masuk kandang ini biasanya kuat sampai 3-4 bulanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Hanawi. Oke, kali ini kita mau membahas tentang cara mengatasi tikus ataupun ular di kandang perkutut kita. Ya, tentunya trik ini juga Anda bisa pakai di perumahan. Ya, kalau rumah Anda sering memasukkan ular, jangan berpikir yang negatif. Oh, atake ular ki kirimane kono. Alah, gak usah. Ya, wis ulur kesasar mlebu omah ngono ae. Oke, cara mengatasinya bagaimana? Ini sangat efektif dan sudah saya praktekkan dan sudah dipraktekkan oleh penonton saya yang sudah menonton video saya yang lalu dan alhamdulillah berhasil. Oke, enggak bosen-bosennya saya sarankan yang belum subscribe silahkan subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru dari video yang saya upload. Oke, terima kasih, semoga berkah untuk kita semua. Amin. Yang pertama kita bahas adalah tikus dulu ya. Tikus ini memang sangat meresahkan. Kadang juga masuk ke kandang, wontek ini milet dikira masih ada isinya, ternyata sudah kosong. Ya, tinggal plontokane, karek kulit tok, kalek berambut tok. Ini kadang kita terlena dikira masih, ternyata tinggal bekasnya. Ini caranya mengatasinya bagaimana? Anda belikan racun tikus. Nah, ini sangat efektif yang menurut saya. Cuma caranya nanti yang beda, mungkin teman-teman yang belum tahu. Anda belikan racun tikus yang tetes. Ya, yang tetes itu biasanya cepat matinya. Nah, teman-teman jangan terlena. Obat tetes untuk perkutut ini, jangan obat racun ya, nanti dikira ngobatin tikus. Racun tikus yang tetes ini Anda bisa beli di toko-toko penjual obat-obatan pertanian itu ada obat tetes tikus. Nah, itu Anda cari yang mahal. Mestinya biasanya di sana disediakan harga segini. Anda pilih yang paling mahal. Karena apa? Biasanya yang murah itu ya nggak mandi. Ya, jadi teman-teman jangan terkecoh dengan harga murah. Harga murah Anda praktekkan nggak berfungsi, malah Anda sendiri kan yang rugi. Nah, saran saya beli yang paling mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, tekniknya. Tikus itu sangat pandai, teman. Maksudnya sangat pandai gini. Ketika Anda kasih makan, misalnya pertama pur ayam. Ini saya praktekkan gitu. Pur ayam dan millet itu kan biasanya suka. Itu Anda kasih Anda kasih obat tetes. Itu mungkin satu masa mau makan. Dalam minggu ini mau makan. Tetapi minggu depannya belum tentu mau makan lagi. Nah, Anda harus ganti. Pola makannya ini ganti-ganti terus. Misalnya ini pur ayam, besok ganti Kentucky, besok lagi ganti lele. Ataupun yang lain-lain lah. Ke lele yang kepalanya saja. Ya, awake dipangan dhewe nggo lawo. Oke, terus ganti ayam. Ya, pokoknya ganti-ganti. Nah, dari nanti kembali lagi ke pur ayam ke depannya lagi. Ini proses pengobatannya seperti itu. Yang pertama, umpan ya, masalah umpan. Yang kedua, cara pemakaiannya. Ketika Anda mengasih umpan itu, harusnya Anda ngasih air. Ya, jadi ini yang sering keteledor ataupun teman-teman belum tahu. Dikasih air di dekat umpan racun tikus tersebut. Fungsinya untuk apa? Fungsinya air ini ya kita jejerkan, misalnya gini. Ini umpan tikus, ya umpama ya, ada sak-sake lah plastik apa-apa. Ini umpan tikus. Nah, ini air. Anda jejerkan seperti ini. Kasih di tanah saja, jangan di atas. Ya, karena di atas nanti mati di atas bau. Ini umpan, ini air. Ketika tikus itu makan umpan, itu mau tidak mau, prediksi saya, itu dia akan terasa kepahitan sebenarnya ya. Sebenarnya dia sudah akan merasa kepahitan. Nah, air ini
sebagai acuan untuk minum tikus tersebut. Satu, itu menolong perkutut untuk minum. Tapi dengan tidak langsung, ketika dia makan obat ini atau racun tikus ini dan minum air di sebelahnya, itu akan mempercepat kematian perkutut tersebut. Kematian tikus tersebut ya. Jadi ketika Anda ngasih sistem ini akan mempercepat matinya tikus. Jadi tikus tidak menyebar kemana-mana. Itu tekniknya seperti itu, teman. Ya, jadi jangan asal umpan saja, terus Anda nggak kasih air. Ini juga akan menimbulkan keresahan. Salah satunya tikus akan mati di mana-mana dan Anda akan bingung mencari bangkainya. Ya, nah bingung tok nggak apa-apa. Diseneni wong omah malah takar-karane. Yang kedua, ya, masalah tikus selesai ya. Caranya seperti itu. Pakai obat tetes, itu yang menurut saya paling cepat manjur. Yang kedua, masalah ular. Ular ini memang resahkan. Dan trik terbaik saya adalah memakai belerang. Belerang itu nak nangkene yo lirang. Ya, lirang. Yang biasanya nah dhisik nggo gropyok tikus ya. Ya, dibakar asep ngasepi lubang tikus. Nah itu namanya lirang atau belerang. Kalau orang Jawa namanya lirang. Ya. Loh Mas, katanya pakai tumbuhan ini dan ini bisa mengontrol ular tidak masuk kandang. Katanya. Saya juga pernah mempraktekkan, katanya ditanamin kemangi ya kan. Tanami serai nggak masuk, malah gue omah. Jadi orang kok malah wedi, malah gue omah ulo, ngendelik ulo. Nah, mbuh ulone saiki apa memang wis tambar ya ora ngerti. Tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Nah, belerang ini solusi terbaik untuk teman-teman. Caranya bagaimana Mas? Caranya Anda beli belerang. Ya, belerang itu biasanya ungkul. Bentuknya seperti gelas ini biasanya. Besar-besar ya. Bulat-bulat panjang, seperti pipa. Cuma panjangannya paling segini. Itu biasanya kiloan. Anda beli seon, 2 on juga boleh. Ya, sekali lagi belinya kalau di sini di penjual bunga anggo nyekar, bunga sekar. Ya, jadi ini biasanya yang jual orang-orang itu. Di sana biasanya di sini belinya, kalau saya Ngawi di Kedunggalar, Pasar Dunggalar itu ngomong ke penjual bunga buat nyekar di kuburan itu, beli tumbas lirang, Mbah. Nanti juga disarankan. Kalau nggak punya biasanya dilempar ke temannya gitu. Ya, jadi ulang. Cara membuatnya yang pertama, yang paling efektif adalah Anda renyek, ya, dihaluskan banget sampai halus, tapi jangan sampai selembut pasir, ya. Jadi halus, cuma ya ada yang masih agak-agak sedikit lah. Nah, itu caranya itu dihaluskan sesuai kebutuhan. Misalnya kandang Anda isi 100 kotak. Nah, itu ya sekiranya mbok tabur nih, nanti kan taburnya keliling. Sekiranya ditaburkan keliling itu cukup, itu Anda butuh berapa? Itu. Saya kira kalau 1 kilo itu banyak banget dan buat banyak banget. Ya. Kalau cuma 100 kandang, saya kira 1 potong itu cukup. Biasanya 1 kilo itu kalau nggak salah 3,5 potong. Lupa, saya sudah lama nggak beli. Karena saya sendiri juga jarang pakai sekarang. Kalau dulu saya pakai itu. Dan alhamdulillah selama pakai itu jarang banget, kayak nggak ada ular masuk di kandang. Caranya setelah halus, Anda putarkan di pagar keliling dan bawah sekitar kandang. Ya, jadi ditabur. Jangan ngiwir gini ya, tapi ditabur biar agak melebar. Muter kandang, pagar. Setelah itu Anda tabur di bawah kandang. Bukan di bawah kandang, tapi samping kandang muter. Jadi 2 lapis. Ya, 2 lapis. 1 di pagar luar kalau saya. Yang kedua di pagar dalam, yaitu mepet dengan kandang. Nah, cara ini sangat efektif. Dengan penaburan belerang ini biasanya bisa bertahan sampai 4 bulanan. Ya, sekali lagi, penaburan belerang untuk mengontrol supaya ular tidak masuk kandang
ini biasanya kuat sampai 3-4 bulanan. Lalu 5 bulan ya alhamdulillah. Tapi bagi saya yang efektif 4 bulanan ini maksimal tabur lagi. Oke? Jadi itu yang saya sarankan. Dan ini teknik terbaik saya. Yang kedua bisa dibakar. Tapi kalau dibakar ini kurang maksimal, teman. Bagi saya kurang maksimal. Dan keduanya yo mblebeki kancane, buleki kancane. Ya, karena keluknya itu, asapnya itu kadang mengganggu orang. Ya, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Saya juga pernah pakai dibakar, juga pernah. Saya pakai tabur juga pernah, tapi yang sering pakai ditabur. Ya, taburnya kayak ya melebar, paling enggak itu taburan luar itu 0,5 meter atau 1 meter gini. Yang dalam sama. Nah, ini sangat efektif sekali. Jadi teman-teman yang merasa kadangnya sering terserang ulang, monggo dipraktekkan. Kalau saya sendiri memang sudah lama sekali nggak pakai ini. Ya males mungkin. Ya yang jelas sih karena keadaan. Saya sendiri kadang sering lupa, mau beli ya lupa. Kadang ke pasar mau beli ya lupa. Nah, akhirnya ya antisipasi aja kalau ngelabak ada ular parani geduk. Oke teman, sekian ya resep dari saya, semoga bermanfaat dan teman-teman yang ternak semoga lancar. Nah, yang rumahnya sering kemasukan ular ya taburi mubeng omahe sing rada akeh ae ben bertahan agak lama. Nanti insyaallah ular tidak masuk rumah. Oke? Sekian, kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.